Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Sarif Hidayat dari Teknik Sipil B 2019 di Universitas Perjuangan. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan apa yang telah saya pelajari tentang perencanaan tebal perkerasan jalan. Lanjut. Latar belakang. Nah, di sini kita menggambarkan sebuah peta. Itu ada pendahuluan, pembahasan, dan contoh soal. Dan insya Allah mungkin ini akan saya upas tuntas di sesi kali ini. Lanjut. Pendahuluan. Perkerasan jalan itu adalah bagian jalan raya yang diperkeras dan lapisan konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Jadi supaya kita melintas jalan raya itu secara aman, perkerasan jalan itu penting agar bisa menahan beban yang kita topang, baik dari tubuh maupun dari kendaraan. Lanjut, jenis berdasarkan bahan pengikatnya. Yang pertama itu ada perkerasan lentur, aspal sebagai bahan pengikatnya. Yang kedua ada perkerasan kaku, yang mana semen sebagai bahan pengikatnya. Dan yang ketiga ada perkerasan komposit. Nah, untuk komposit ini adalah kombinasi antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Dilanjutkan. Fungsi lapisan permukaan. Penahan beban roda, stabilitas tinggi untuk beban. Kedap air sehingga air tidak meresap ke bawah. Lapisan aus yang menahan gesek akibat rem yang menyebabkan beban ke bawahnya. Yang kedua, itu ada lapisan pondasi atas. Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda yang menyebabkan beban ke bawahnya. Lapisan peresapan pondasi bawah yang bantalannya lapisan permukaan. Yang ketiga itu ada lapisan pondasi bawah. Bagian yang menyebabkan beban ke tanah itu dasar. Efisiensi penggunaan material lebih mudah dari lapisan atas. Lapisan agar pekerjaan lancar, mencegah partikel halus tanah naik ke atas. Dan yang keempat ada lapisan tanah dasar. Lapisan tanah dasar ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Dilanjutkan, pembahasan. Untuk pembahasan kita ada fungsi perkerasan, menerima dan menyebabkan beban lalu lintas tanpa kekuatan dan untuk kenyamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perencanaan. Yang pertama itu ada beban lalu lintas. Yang kedua, sifat tanah dasar. Yang ketiga ada fungsi jalan. Yang keempat itu ada kondisi lingkungan. Dan yang kelima itu ada kinerja perkerasan. Dan yang keenam ada umur rencana. Dan yang ketujuh itu ada sifat dan banyak material tersendiri di lokasi. Yang kedelapan adalah bentuk geometrik jalan. Dan yang kesembilan, yang terakhir, itu ada kondisi perkerasan saat ini. Dilanjut, perkerasan jalan. Bagian perkerasan jalan umumnya meliputi lapisan pondasi bawah, ada lapisan pondasi, dan lapisan permukaan. Nah, kalian bisa lihat di gambar di bawah ini, yang di atas itu ada lapisan permukaan, lalu yang di bawahnya lagi ada lapisan pondasi, dan dilanjutkan ada lapisan pondasi bawah. Seperti itu. Bisa dipahami mungkin ya. Lanjut. Beban lalu lintas. Nah, kalian bisa melihat ada contoh dari beban lalu lintas, yang mana ini menjadikan tolak ukur dan gambaran bagi kita semua. Bisa dilihat teman-teman. Lanjut. Itu selanjutnya itu ada repetisi lintasan sumbu standar. Kendaraan yang memiliki berbagai konfigurasi sumbu, roda, dan bervariasi dalam total beban yang diseragamkan dengan menggunakan suatu lintas sumbu standar LSS atau ESAL. Sumbu standar adalah sumbu tunggal beroda ganda dengan kriteria yang pertama itu ada beban sumbu 18.000 pon atau 80 km. Dan yang kedua itu ada lebar bidang kontak ban 4,51 inci atau 11 cm. Dan yang ketiga ada jarak antara masing-masing sumbu. Roda ganda 13,51 inci
Dan yang keempat ada tekanan bidang kotak sama dengan 70 IB per in. Selanjutnya, ada beban sumbu standar adalah sumbu tunggal roda ganda dengan beban 8,16 ton. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambar ya. Contoh dari apa yang saya bahas sebelumnya. Dilanjut. Angka ekivalen. Angka ekivalen adalah angka menunjukkan jumlah lintas sumbu standar yang menyebabkan kerusakan yang sama untuk satu lintasan sumbu atau kendaraan yang dimaksud. Angka beban lalu lintas ekivalen mencakup ASS HTO 93. Selanjutnya, penghitungan angka ekivalen. Tiap kelompok kendaraan rumus dasar ASS HTO untuk menentukan angka ekivalen. Nah, ini ada rumus ekivalen. Teman-teman bisa dicobanya dengan WX sama dengan sumbu dengan beban 1000 ekspon dan W18 sumbu standar dengan beban 18.000 pon. WX per W18 bilangan terbaik dari angka ekivalen untuk beban dari konfigurasi sumbu 1000 ekspon. L18 beban sumbu standar dalam kilopon. Dan LX X beban sumbu standar dalam kilopon. Dan L2X kode untuk konfigurasi sumbu ditinjau. L2S sama dengan untuk sumbu standar selalu satu sumbu tunggal itu. Lanjut. Faktor umum rencana atau bisa dikatakan dalam kurung N. Faktor umum rencana merupakan variabel dalam umur rencana dan faktor pertumbuhan lalu lintas yang dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, teman-teman bisa lihat rumus yang ada di bawahnya. Dan untuk N, faktor umur rencana. Yang N kecil itu untuk umur rencana tahun. Dan yang I, pertumbuhan lalu lintas yang digambarkan dengan persentase. Nilai N untuk sebagai faktor pertumbuhan lalu lintas atau I dan umur rencana dalam kurung N dapat dilihat pada tabel berikut. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat untuk tabelnya. Mohon maaf mungkin agak kecil karena ya gambarnya akan sedikit buram ketika emang itu diperbesar. Teman-teman bisa nanti di screenshot dan di zoom mungkin. Dilanjut. CBR segmen jalan. Poin pertama, mutu daya dukung jalan bervariasi dari nilai yang jelek sampai yang dengan baik. Oleh karena itu, tidak ekonomis jika perencanaan berdasarkan yang jelek atau tidak memenuhi syarat. Jika berdasarkan nilai yang terbesar saja. Oleh karena itu, sebaiknya panjang jalan dibagi atas beberapa segmen jalan. Dan poin yang kedua, segmen jalan adalah bagian-bagian dari ruas jalan yang memiliki mutu dan dukung sifat tanah yang keadaan lingkungan yang relatif sama. Nah, dilanjut ada. Nah, CBR segmen jalan. Yang pertama itu ada mutu daya dukung jalan bervariasi dari nilai yang jelek sampai yang dengan baik. Oleh karena itu, tidak ekonomis jika perencanaan berdasarkan yang jelek atau tidak memenuhi syarat. Jika itu berdasarkan nilai yang terbesar saja. Oleh karena itu, sebaiknya panjang jalan itu dibagi atas beberapa segmen jalan. Dan untuk poin yang kedua itu ada segmen jalan. Yang kedua itu ada segmen jalan adalah bagian-bagian dari ruas jalan yang memiliki mutu dan daya dukung sifat tanah dan keadaan lingkungan yang relatif sama. Nah, di sini maju ke nilai CBR, metode analisis. CBR segmen sama dengan CBR rata-rata min KS. CBR segmen, CBR rata-rata dalam kurung CBR max min CBR min atau R. CBR segmen dengan metode grafis merupakan nilai persentil
ke 90 dari data CBR yang ada dalam satu segmen. CBR segmen adalah nilai CBR di mana 90% dari data yang dalam segmen memiliki nilai CBR lebih besar dari nilai CBR segmen. Dilanjut. Nah, ini ada contoh soal, teman-teman bisa difahami atau bisa dicoba sesuai dengan apa yang saya sebelumnya tadi presentasikan. Oke, untuk contoh soal bisa di screen lalu teman-teman kerjakan, dan untuk hasilnya nanti bisa diminta bantuannya pada dosen yang terkait nanti jika teman-teman udah mempelajari hal ini. Selanjutnya, perhitungan angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, ini jenis kendaraan itu nanti untuk bilangan ekivalen itu diklasifikasikan menurut beban dan diklasifikasikan. Lanjut. Perhitungan lintas ekivalen. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada tabel, bahwasannya ada beberapa yang diklasifikasikan menurut berbagai runtuyan. Dilanjut. Nah, di sini ada rumus dari ekivalen. LIT sama dengan 1/2 dalam kurung left sama dengan Lea sama dengan 1/2 926,27 plus 2970,6 sama dengan 194,435. Lintas ekivalen, hari, jalur, dan rencana. LER FP 1948.435 20/10 sama dengan 3897 lintas ekivalen, hari, jalur, rencana. Jika lampu sama dengan insan permukaan adalah laston dengan indeks pertemuan awal Eiffen sama dengan 3,9 dikurangi 3,5 jika LER itu 1000 dan jika LER itu lebih besar dari 1000 dan klasifikasi jalan kolektor, maka IPT adalah 2,5. Rencana dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal IPO sama dengan 3,9 dikurangi 3,5 dan indeks permukaan akhir 2,5, maka diperoleh nilai ITP koreksi sama dengan 11,4. ITP sama dengan A1 dan D1 plus A2, D2 plus A3 dan D3. Jika ketebalan lapisan permukaan dan fondasi atas diambil minimum, yaitu untuk ITP 11,4 adalah 10 cm dan 20 cm dengan nilai A1 dan D3 adalah 0,4 dan 0,28 dan A3 itu sama dengan 0,13. 11,4 sama dengan 0,4 lalu dikali 10 plus 0,28 dikali 20 plus 0,13 D3, maka diperoleh nilai D3 itu sama dengan 13,84 cm. Lanjut. Nah, ini merupakan ketebalan masing-masing lapisan perkerasan. Bisa dilihat mungkinnya teman-teman di diagram di bawah ini ada lapisan permukaan dan jenis lapisannya itu lastron. Koeref reaktif itu A1 sama dengan 0,40 dan ketebalan itu adalah 10 cm. Lapisan fondasi atas, nah itu lapisan fondasi atas kan ada di bawahnya. Lastron atas A2 sama dengan 0,28
ketebalannya 20 cm dan lapisan fondasi bawah sirtu kelas A3 sama dengan 0,13 DDT dan ketebalannya 13,84 cm. Tanah dasar CBR 7%. Untuk koi relatifnya itu adalah 5,5. Nah, ini adalah contoh perhitungan CBR. Harga CBR 4, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 6, 7, 9, 5. Untuk segmen pertama itu ada 4, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 4, sisa segmen kedua. Nah, di sini bisa dilihat ada tabelnya. Lanjut. Nah, ini ada daftar 2 koefisien distribusi kendaraan C. Bisa dilihat teman-teman. Nah, mungkin terima kasih, sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jikalau pembahasan saya kurang mengena atau kurang tuntas dalam pembahasan kali ini, karena mungkin gini, ketika kita memahami itu tidak sepenuhnya paham, tapi ya mungkin untuk kedepannya apa yang setelah saya pahami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa bermanfaat bagi saya nanti jikalau saya berada di lapangan. Nah, oleh karena itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan bisa menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kreativitas, dan selalu berkontribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing.